Kalau di video sebelumnya kita udah belajar SFD, sekarang kita akan belajar BMD ya. Di sini untuk BMD sendiri itu sebenarnya cukup simpel aja ya. Ketika kita sudah mengetahui semua gaya yang bekerja di sini, ya ada 4 gaya. Nah itu kita bisa dengan mudah menentukan BMD-nya. Pakai rumus apa? Kita pakai rumus sigma M sama dengan F kali D ya. Jadi kita pakai rumus ini aja, cukup satu rumus ya. Jadi langkah pertamanya itu adalah kita akan menghitung per gaya ya. Jadi di sini ada 4 gaya, maka akan ada 4 perhitungan. Kita start dari FA ya. Jadi konsepnya itu adalah kita akan jadikan setiap gaya sebagai pusat ya. Kita akan jadikan setiap gaya sebagai pusat, lalu hitung momen yang bekerja ya antara, ini maksudnya pilih antara POV kanan atau kiri ya. Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini, misal kita punya ada batang kayak gini ya persis ya. Nah misal kita mau cari si B, ini namanya B. Nah si B nya ini kita jadikan pusat ya, lalu kita bisa pilih nih, kita bisa pilih mau ngitung momennya itu momen dari sini ke sini, yang sebelah kanan, POV kanan, atau dari sini ke sini, atau POV kiri, gitu intinya ya. Jadi nanti coba kita contohkan dulu deh ya. Misal kita hitung ya, yang pertama kita akan hitung yang si FA dulu, karena ini yang pertama ya. Kita akan hitung si FA dulu ya. Si FA itu kan dia ada di ujung ya, dia ada di ujung ya. Kalau dia gayanya ada di ujung atau dia adalah gaya penampang, kalau gaya berada di ujung shaft atau gayanya penopang ya, maka sigma M itu udah pasti sama dengan 0. Itu udah pasti ya, itu udah pasti, udah nggak mungkin enggak gitu ya. Udah sigma M pasti sama dengan 0 gitu. Jadi kita bisa katakan kalau semisal si FA itu sigma M nya sama dengan 0. Oke. Nah terus ini deh ya, kayaknya kita pakai warna yang berbeda ya untuk menandakan. Mungkin kita pakai warna biru ya. Jadi untuk FA sigma M nya itu sama dengan 0. Oke. Lalu setelah kita hitung FA, kita akan hitung apa? Kita akan hitung gaya keduanya mana ya. Nah kan tadi FA sudah, karena dia di ujung ya, di ujung shaft, maka dia pasti udah sama dengan 0. Oke. Lalu kita lanjut ke gaya setelahnya, itu ada P1 ya. Di sini ada P1. Kita mungkin coba ilustrasikan dulu ya. Kita akan lakukan pemotongan di sini. Kenapa di sini? Supaya kita menggunakan POV kiri, karena itu lebih mudah. Sebenarnya bebas mau POV kanan juga boleh, tapi kalau menurut saya tuh lebih mudah pakai yang kiri ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya,
itu kita akan coba gambar ulang. Ini si P1 ya. Ya, ini adalah P1. Sekarang dia jadi pusat ya, sedangkan ini adalah FA. Ya, kemudian dia punya jarak di sini ya. Jarak dari FA ke P1 itu adalah A. Ya. A itu nilainya adalah 1000. Oke. Berarti kalau kita mau hitung nilai sigma MP1 nya itu sama dengan kan F dikali D ya. F nya berapa? F nya itu adalah FA. Jarak dari FA ke P1 nya itu kan A ya. Berarti FA itu 500 kilonewton ya. FA 500 kilonewton, kemudian A nya itu 1000. Berarti nilai sigma MP1 nya itu adalah 500.000 kilonewton milimeter ya. Berarti kita bisa simpulkan di sini ya, untuk P1 nilai sigma MP1 nya itu sama dengan 500.000 kilonewton milimeter. Oke, kita sudah dapat ya. Nah, untuk yang di sini yang di 500 kilonewton ini kan ini udah sekarang tinggal yang ini sama yang ini. Nah, yang ini kan sebenarnya sama ya. Ini sebenarnya sama, dia pusatnya di sini. Kita bisa gunakan yang ini. Ya, kita bisa gambar seperti tadi ya. Pusatnya di sini, gayanya ke sini. Nilainya akan sama 500.000 karena jaraknya juga sama, jaraknya A. Gitu ya. Jadi kita bisa tulis untuk yang hitung P2. Nah, itu kan dia sama ya. P2 itu sama, cuma beda POV saja. Ya, di sini itu adalah P2 sebagai pusatnya. Sini P2, sedangkan ini adalah FD ya. Sini kita bisa lihat seperti ini ya. Berarti dengan konsep yang sama, dari sini ke sini itu A sama dengan 1000 juga. Berarti kita akan hitung untuk sigma MP2 nya sama dengan F dikali D juga, dengan F nya itu adalah FD dikali A. FD itu 500 kilonewton dikali 1000 milimeter ya, sama aja hasilnya 500.000 kilonewton milimeter ya. Jadi tidak akan jauh berbeda ya, karena memang dia tadi simetris bentuk. Jadi yang P2 itu sigma MP2 nya juga sama-sama 500.000 kilonewton milimeter ya. Lalu untuk yang FD nya bagaimana? Nah, FD nya kan juga sama seperti FA ya, dia di ujung. Kalau di ujung dia nilainya pasti akan 0 ya. Jadi kita bisa simpulkan kalau FD itu sigma M nya sama dengan 0 ya. Kalau di ujung itu pasti 0, itu pasti ya. Dan sekarang kita sudah dapat nih angka-angkanya, nilai masing-masing bending moment dari setiap titik gaya ya. Gaya yang pertama FA itu 0, gaya yang kedua P1 itu 500.000, P2 juga 500.000, FD juga 0 ya. Lalu bagaimana sih caranya buat
menggambar si SFD-nya gitu kan. Nah, sorry. Oke. Kita tambahkan lagi ya di sini batangnya supaya lebih panjang. Oke. Kalau semisal SFD itu yang di atas itu positif, yang di bawah itu negatif. Tapi kalau kita ngomongin BMD, ya ini untuk SFD ya. Kalau untuk BMD itu yang di atas ini negatif, ya kita gambar ininya dulu deh ya. Itu ya, sedangkan yang di bawah itu adalah positif. Gitu ya. Ini untuk yang S, ini untuk yang B, MD. Oke. Terus sekarang caranya gimana sih buat memberikan titik-titik itu ya? Pertama dari FA dulu. Ya. Di sini mungkin kita kasih rasio ya. Di sini 500.000-nya di sini. Pakai warna yang berbeda sedikit. Nah, 15.000 kilonewton milimeternya itu di sini. Ya. Berarti kita bisa lakukan penitikan ya. Pertama di sini itu adalah yang di titik 0 itu adalah FA. Ya, kemudian untuk titik P1 ini kita bisa tarik garis sampai sini ya. Jadi di sini itu adalah P1. Kemudian kita bisa tarik garis lagi sini. Ini adalah P2. Lalu untuk FD sendiri kan nilainya juga 0. Berarti kita bisa lakukan penarikan atau mungkin kita bikin sedikit lebih rapi. Nah, ini adalah diagram BMD. Oke. Sangat mudah, bukan? Ya, jadi intinya cuma seperti itu aja sih kalau SFD BMD ya. Ini untuk konsep dasar. Nanti di video berikutnya kita bakal coba belajar kalau semisal gayanya tuh ternyata gaya terdistribusi rata. Ya, gayanya seperti ini misal. Itu nanti bentuk SFD BMD-nya gimana sih? Gitu ya. Kalau sekarang kita belajar konsepnya dulu. Oke, terima kasih.